Udah keluar teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون من هاجر ما نهى الله عنه. Hadirin rahimakumullah, saya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, karena syukur itu adalah implementasi akidah Islam. Syukur itu ibadah, syukur itu kebutuhan, syukur itu ungkapan sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan segala nikmat dan karunia Allah itu kecuali dengan hidayah yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah bagi manusia sepanjang zaman. Kajian kita syukur ini tentang janji-janji Allah dalam Al-Quran. Pada saat yang bersamaan juga ada ancaman Allah. Sebab janji itu kalau dipenuhi itulah orang-orang yang amanah. Tapi kalau janji itu diingkari itu orang-orang yang khianat, dan khianat ini dilarang oleh Allah. La taqulullah wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi sekalian, masih dalam suasana pergantian tahun, kendati ngaji hijrah tidak selalu harus bulan Muharram. Hijrah itu juga bagian yang integral dari keimanan dan berjihad di jalan Allah. Di Quran sebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sekarang ini ada gerakan hijrah di kalangan milenial yang tadinya main HP, cuma main WA dan YouTube, sekarang bawa HP untuk ngaji. Kelompok hijrah. Ada para selebritis yang menyalurkan hartanya untuk
menolong kaum du'afa, itu juga hijrah. Begitu juga kaum hawa, sekarang sudah banyak busana-busana muslimah yang syar'i, itu juga hijrah. Tetapi dalam konteks hijrah ini sesungguhnya harus selalu diupdate, karena hijrah itu upaya yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang tidak disukai Allah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Umat Islam ini mungkin sebagian kita, insyaallah sebagian besar, sudah ada yang berani untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dengan bersungguh-sungguh. Tetapi pada saat yang bersamaan belum berani meninggalkan apa-apa yang tidak disukai Allah. Makanya kalau ngaji tauhid, selain kita membicarakan keimanan yang sejati dan keimanan yang imitasi, tolong digali juga apa itu yang disebut munafik, fasik, syirik, zalim, karena itu yang akan merusak. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Orang fasik itu identitasnya muslim, kadang mengaku mukmin, tapi komitmennya dalam berislam itu seringkali tidak menunjukkan bukti konkret kefasikan itu. Sehingga Al-Ghazali itu pernah membagi fasik itu, al-fasiqu naw'aini, ada dua bentuk. Pertama, fasikun kafirun, ada kefasikan yang kafir, mungkin lahiriahnya muslim tapi hatinya menentang ajaran Allah. Fasikun kafirun. Orang-orang seperti ini kan menyulitkan kita dalam berhijrah. Kalau dianggap diajak sungguh-sungguh, jawabnya macam-macam. Dukung dari belakang lah, cukup mendoakan, nggak ada waktu lah, macam-macam. Intinya tidak menerima Islam. Yang kedua ada fasikun fajirun. Dia mukmin tapi berlangganan dosa-dosa, bahkan dosa besar. Tidak kafir tapi ahli maksiat, ahli munkar, baik maksiat hati, lisan, perbuatan, maksiat juga terhadap hukum-hukum Allah. Belakangan ini kan banyak kemaksiatan yang didukung oleh kekuasaan sehingga kita tidak sanggup lagi untuk mengatakan yang sama. Ya mungkin bentuknya kekafiran atau pencampur adukan hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Beberapa waktu yang lalu hanya wacana, katanya mau ada terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral di Jakarta, gereja. Sekarang udah jadi Pak, udah diresmikan. Ada terowongan yang bagus dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral ke Istiqlal. Kita juga nggak paham maksudnya apa, karena tidak dijelaskan. Pasti alasan yang paling gampang itu untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.
Apa kerukunan itu mesti mencampur adukkan mana ibadah muslim, mana ibadah kafir, mana keyakinan ya orang mukmin dan mana keyakinan orang kafir. Itu kan usaha dari Abu Jahal bagaimana untuk merayu Nabi Muhammad itu. Muhammad kalau tidak mau menyembah Tuhan kami, kita kerjasama aja. Tahun atau seminggu kami menyembah Tuhan kamu, nanti kamu menyembah Tuhan kami. Kalau nggak bisa, ya, paling tidak kamu pernah hadir upacara agama kami, nanti kami juga hadir ada upacara agama kami. Kalau tidak bisa, paling tidak pernah memegang aja Tuhan kami, nanti kami juga mungkin memegang Tuhan kamu, biar nggak paham dikira Tuhan itu bisa dipegang. Tawaran-tawaran ini kan model kerukunan antar umat beragama masa lalu. Turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budun ma a'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Ujungnya lakum dinukum. Sekarang kan sudah mulai zikir bersama, doa bersama, istighosah bersama, pokoknya kok bersama-sama. Kesananya nanti perkawinan beda agama sama gitu, laki perempuan sama, semua sama. Maka jangan heran kalau kemudian kok kelihatannya ada perseteruan, paling tidak ada perselingkuhan antara Islam dan nasionalisme. Padahal gerakan Islam dulu untuk mengusir penjajah. Tokoh-tokoh Islam dari Muhammadiyah, kan ada di Bagusa di Kusumo, ada Jenderal Sudirman, ada Kahan Muzakir, itu kan tokoh-tokoh Kasman Singodimijo dan lain-lain. Mereka berislam, memperjuangkan Islam untuk mengusir penjajah. Kalau sekarang orang berjuang untuk mengusir Islam, bagaimana? Sehingga kita dibentur-benturkan. Tudingannya sederhana, katanya hati-hati sekarang ada anti covid, anti masker, anti vaksin, terakhir anti NKRI, Pak. Nah, yang terakhirnya berat. Jadi kita harus mulai membenahi supaya umat Islam ini jangan sering senang bikin masjid tapi nggak senang memakulkan masjid. Itu kan juga bentuk kefasikan. Saya diundang di masjid yang banyak tiangnya, saya hitung jumlah tiangnya dengan yang hadir masih kebanyakan tiang. Ya di sini enggak, masih banyak orang. Mana tanggung jawab kita? Jangan cuma nuntut janji Allah. Bukti kita memenuhi janji itu mana? Setiap janji Allah itu pasti ada persyaratan. Karunia Allah bakal dilipat gandakan, kamu bisa memperoleh keuntungan yang tak terhingga ketika kamu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jangan cuma nuntut kelipatannya, syukurnya mana? Syukur karena kita berislam, syukur karena kita dikaruniakan oleh Allah ilmu, syukur karena kita punya keturunan, syukur karena kita punya penghasilan. Makin tinggi tingkat syukur kita, maka penambahan la azidannakum makin banyak. Kita umumnya banyak minta kelipatan keuntungan, tapi kita lupa mengoreksi syukur kita kepada Allah. Kita ini jadi bangsa Indonesia bukan tidak bersyukur, kayaknya agak kufur.
Ayat berikutnya kan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur itu ingkar, nyeleweng, menentang, menyembunyikan kebenaran, itu juga kufur. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Apa azab kita? Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak sanggup menyatakan kebenaran, lemah iman. Hingga hari ini partai itu tiap hari koalisi itu bukti kelemahan iman. Koalisi itu singkatan agar tiap wali terisi, maksudnya dapat menteri. Dan anggaran dari NKRI itu koalisi. Ada yang ngambil oposisi, itu juga kadang niatnya harus diluruskan, karena untuk meraih mendulang suara mereka yang anti terhadap koalisi larinya ke oposisi. Luruskan juga niatnya. Tujuannya sama sebetulnya antara yang koalisi dengan oposisi itu. Katanya representasi dari dakwahnya Musa dan Harun. Musa koalisi dengan Firaun, Harun di luar. Itu alasannya itu. Kok sekarang koalisi kita mau jadi Harun? Kok oposisi mau jadi Musa? Bedanya Musa dan Harun yang lalu itu sering kirim komunikasi mereka karena Nabi. Kita kadang-kadang si Harun sudah nggak kenal si Musa. Kalau sudah ada aja di dalam, nggak ada beritanya. Presiden mau 3 periode, nggak ada bocorannya. Padahal kita tahu. Harusnya kan kirim dong, bisa nunggu di luar pagar. Apa informasi yang bisa kita lakukan? Emang enggak periode 3 periode katanya, tapi naudzubillah min dzalik, dan ini biasanya kejadian yang begini-begini. Pilkades diundur dengan alasan Covid. Naik ke atasnya pilkada, bupati, wali kota, gubernur digeser. Ternyata pilek dan pilpres juga digeser. Insya Allah katanya pilpres 2027. Berarti tanpa ada pemilihan presiden, otomatis presiden nambah waktu. Harusnya 2024, berhubung Covid digeser 2027. Kebocoran dari Jakarta. Artinya apa ini kan? Kita sedang berhijrah, kita sedang berjuang. Kok ada harapan tadi mas? Masih ada matahari bersinar, tapi bentuk-bentuk kezaliman, kefasikan itu nggak ada orang yang berani mengatakan itu. Itu kan kedurhakaan kita. Maka kita harus memperkuat. Memang kita juga hanya mengkritisi, hanya menjustifikasi, menghakimi, menghukumi apa yang sudah berkembang, itu juga dianggap tidak bijak. Tapi harus memberi solusi-solusi. Itulah dakwah hari ini. Tapi solusi itu selalu menemukan jalan buntu ketika kita bicara soal politik, kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal pendidikan, itu benturan-benturannya kuat sekali. Kadang sesama kita sendiri membentur. Udahlah, yang penting mendikir aja yang banyak, taubat aja kepada Allah. Ya boleh, nggak salah. Tapi jangan mempersempit pemahaman Islam. Zikir itu bukan hanya urusan hati. Zikir itu zikrul qalbi, zikrul lisan, zikrul arkan, bahkan zikrul kebijakan. Harus ada zikirnya itu. Tidak hanya cukup fa'lam annahu la ilaha illallah, itu sih latihan tarik suara. Harus ada gerakan yang mengingatkan. Zikir yang ini yang
sehingga tidak ada lagi muncul ke permukaan. Kita lupa ya, dosa itu kan ada dua. Ada sifat pribadi, individu, itu yang bisa ditebus dengan tahajud, bertaubat, munajat. Ada dosa sosial yang nyangkut harta kita, jabatan kita, posisi kita, ilmu kita, termasuk dosa terhadap umat. Kita sekarang sering bangga kalau sudah ada pelantikan pengurus DKM, besok seragam, pakai koko semua, seragam, berjanjilah kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Di antara dosa pengurus DKM tidak rajin salat di masjid. Loh, saya ini ketua PWM, sibuk menurut Muhammadiyah. Habis ini saya mau ikut sidang lanjut dari kemarin. Nanti kerjanya pengurus malah mengkritik DKM yang lain yang rajin. Dia sendiri nggak rajin. Apa lupa dengan Quran, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Kamu suruh orang lain suruh berbuat baik, tapi lupa terhadap diri kita sendiri. Saya yakin pengurus DKM ini ya bangsa 30 orang ada. Kalau DKM-nya aja rajin lumayan, sebaris dua baris mendapat. Apalagi tambah istri DKM, anak DKM, menantu berhasil. Itu kan Quran. Ko angkusakum bisa kita lakukan, tapi kita masih punya dosa. Wa ahlikum. Nah, orang Islam yang kaya banyak, tapi kalau uangnya untuk membela agama kan mikir, bangkrut menurut saya. Pasti dia ngasih sumbangan itu hanya untuk cari Jumat berkah dengan ngirim nasi bungkus banyak-banyak. Ya pasti isinya mencret. Kalau mau benar-benar berjuang, selesaikan lantai bawah Masjid Al-Jabar yang bikin ambulan mungkin sudah ada, atau odong-odong untuk usaha atau apalah yang bisa menghasilkan untuk meminjam dana pedagang bangkrut dimakan rentenir, ada uang di Al-Jabar, insya Allah ngantri. Uang siapa? Ya uang orang-orang yang pelit itu. Kan nggak mau kalau uangnya diajak buat berjuang, diinvestasikan. Ya lupa investasi yang paling abadi kan investasi akhirat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum amwalikum. Ya bukan tidak ada. Orang lebih senang kadang bikin warung-warung kecil ketimbang kita bikin mall. Ya warung kecil lah. Coba kalau pesantren dengan pesantren menyatu, kuat kita. Masjid dengan masjid menyatu, jangan masjid berantem dengan masjid lain. Dakwah masjid satu dengan masjid lain berseteru, itu kan nggak menyatu. Karena yang bisa menyatukan kan Allah. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana. Itu yang persaudaraan Muhajirin dan Ansor di Madinah di bawah naungan pimpinan Muhammad Rasulullah. Mereka disatukan hatinya di Masjid Taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Allah yuhibbul mutahhirin. Sucikan hati kita. Allah suka berbersih. Wah, sekarang ukhuwah sudah dibagi-bagi, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah nasabiyah, ukhuwah asobiyah, ukhuwah sumubiyah, ukhuwah macam-macam. Dia lupa dengan Quran, innamal mu'minuna, lupa dengan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
Siapa yang bertanggung jawab kalau kita nggak punya iman yang bagus untuk menebus dosa-dosa sosial kita? Dosa-dosa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita. Dakwah di Indonesia kan tidak berimbang. Kalau dakwahnya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, insyaallah masih difasilitasi, Pak. Tapi kalau Bapak dakwah wa yanhauna 'anil munkar, dihabisin. Sanggup kita mengingatkan ya, bahwa ini sedang terjadi kezaliman, ketidakadilan, keberpihakan. Siapa yang berani mengatakan itu? Bapak-bapak kita yang terhormat saja yang tiap hari sidang cuma ambil transfer, tidak berani mengatakan. Ada gerakan orang asing jadi pribumi, pribumi dibikin orang asing di mana-mana. Siapa yang sanggup mengatakan itu? Kan tidak ada yang sanggup. Lama-lama ya masuk Tangerang, masuklah Banten, masuklah ke kampung-kampung. Kalau bagian tengahnya itu pasti orang asing, lah. Yang orang Islamnya minggir-minggir ya, menilai dengan perumahan masih ada jalan. Ada yang kegusur beneran, kegeser-geser. Bapak ke Cilegon kan, di pertengahan Cilegon sudah susah dari orang tua. Masjid saja dipindah-pindah. Di Tangerang apalagi, bahkan ada gereja terbesar kan di Tangerang, BSD. Kita sudah lupa. Kita baca ayatnya walan tardan kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tapi perlawanan terhadap gerakan pemurtadan, gerakan penyesatan, gerakan kristenisasi hampir tidak ada yang melakukan. Kita dikasih PR nggak selesai-selesai. Awas ada aliran sesat namanya Bahai, habis itu ada lagi Muhammad Kece apa Kace, bikin lagi terus. Sepertinya kita dikasih PR nggak pernah selesai. Memang ada programnya untuk itu, dan kita lupa dengan program kita sendiri, menampilkan Islam menjadi khairul ummah, menampilkan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Itu susah. Mengapa? Ada dua faktor. Faktor yang pertama, internal kita belum terlalu solid. Apalagi pemahaman keislamannya pas-pasan, udah pas aja masih bagus, malah kurang pas. Apa situasi Covid begini, ada yang positifnya. Nah, itu mudah-mudahan mengingatkan kita untuk berislam dengan baik. Misalnya sekarang kan dilarang bersalam-salaman. Ya, memang salaman tidak selalu benar. Kalau Bapak habis salat bersalam-salaman itu kan bisa jadi bid'ah. Jadi manfaatkan saja, tidak bersalaman kalau habis sholat. Orang lagi zikir begini Bapak salaman, hilang lagi hitungannya, balik lagi. Ketemu dan berpisah boleh ucapkan salaman ketika mau pulang atau datang. Tapi kalau sudah habis sholat, tak perlu. Ya, jadi kita kan rajin salat ke kanan, salat ke kiri, tangan muter. Malah salamnya juga tangannya dibuka lagi dari mana hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari mana hadisnya. Manfaatkan situasi ini untuk berislam dengan kapal. Jaga jarak dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan segala kemunafikan, dengan segala kefasikan, dengan segala kemungkaran. Jaga jarak. Dengan jaga jarak dengan istri, ternyata punya istri baru, itu kan celaka loh. Maknanya jadi salah. Ya. Kalau disebut istri baru, kayaknya berminat juga. Kurang keberanian. Harus berani, Pak. Saya pernah diundang di Kopassus, itu punya moto 3B, B3 atau 3B. Berani, benar, berhasil, Pak. Di kita ada yang benar tapi nggak berani, ada yang berani tapi tidak benar, ya gagal semua, Pak.
Kunci bapak nambah istri itu keberanian. Soal kebenaran belakangan. Beraninya apa? Ngelawan istri yang tua. Berani diusir dari rumah. Apalagi rumahnya dari mertua, lebih konyol lagi. Jadi kita melihat ini yang harus kita bangun, Pak. Jadi kalau ada doa kita, banyak doa yang kita ucapkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Bermohon kepada Allah supaya punya ilmu manfaat. Rupanya ini juga jadi ya kendala tersendiri. Banyak sarjana S1, S2, S3 tapi tidak membawa kemajuan Islam. Itu gagal pendidikan ini. Punya profesor kerjanya cuma seminar ya. Mending masih mau, malah profesor ada yang duduk aja di istana, ada juga. Apa manfaat? Yang suka seminar aja sering saya kritik, seminar itu wilayah ilmu, wilayah kajian, pendalaman. Tapi kapan untuk melaksanakan hasil seminar? Implementasi aplikasinya mana? Kalau seminar cuma menurut ini, menurut pendapat ini, menurut pendapat ini, akhirnya hasil seminar itu tidak bermanfaat. Maka seminar dari dua kata, semi dan nar. Sering-sering seminar, setengah masuk neraka. Seminar setengah sudah masuk neraka karena banyak teori, nggak ada praktek. Kayak anak-anak kita belajar mobil sudah 7 bulan nggak pernah bisa bawa mobil. Bapak beli mobil kok belajar mobil, beliin aja mobilnya, kasihin yang metik, seminggu juga selesai. Banyak teorinya. Ini bedanya pendidikan masa lalu dengan pendidikan masa sekarang. Sekarang itu banyak orang, termasuk anak-anak kita, suruh ngapalin doa salat, bacaan sholat, tapi tidak diajak sholat, sehingga sudah hafal bacaannya, anaknya nggak suka sholat. Kalau dulu zaman saya dan bapak usia sama, kita salat itu kata orang, ikut ke masjid, Allahu Akbar. Ya dia mah aja nggak tahu bacaannya, mengintip-intip. Ruku baca apa? Itu nggak apa-apa. Hafal bacaannya belum hafal, tapi anaknya sudah rajin. Kalau sekarang banyak hafalannya, tapi anaknya kelemahan. Fakul makan, indallah angkakulu malam tasmalu. Murka Allah terhadap kondisi yang seperti itu. Warizqan thayyiban. Kuliah yang lalu pernah saya sampaikan. Rizki yang paling utama itu pemahaman Islam. Warzuqni faham. Berikan rizki atau pemahaman itu sebagai rizki yang tak terhingga. Kita merizki itu biasanya dapat bunga dari bank, dapat rizki riba ya. Rizki itu pemahaman Islam yang benar sesuai dengan tuntunan. Ada wilayah perbedaan, tapi tidak mengarah kepada perpecahan. Mana yang bisa ditolerir, mana yang tidak. Jadi kita ingin rizkinya yang barokah. Jangan-jangan di negeri ini rizki barokah itu nggak ada. Antara lain pemahaman Islam yang bermacam-macam, munculnya paham-paham terlalu keras berislam, fundamentalis. Terlalu bebas paham Islam, liberalisme. Tapi ada yang tidak terlalu bebas, tapi tidak terlalu keras. Inilah Islam wasatiyah. Telah kusut punya usut, wasatiyah, modern Islam. Ternyata juga tidak jelas, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maka sekarang muncul ekstrim tengah. Kalau apa-apa, ya. Udah divaksin belum? Udah. Dapat apa? Dapat sembako, ikutlah. Pengen dapat sembakonya, bukan vaksin. Dan saya kasih tahu kepada yang sudah vaksin, vaksin itu mengalami expired. Jadi bapak yang sudah divaksin, setahun kemudian bapak divaksin. Karena
karena sudah habis masa berlaku. Sampai Bapak meninggal dunia vaksin terus. 1, 2, 3 terus. Dan itu tidak terkurangi. Ya siap-siap aja lah bertobat ya kepada Allah. Supaya kita jangan korban, otak kita kan diracuni, hati kita kan diracuni. Sehingga janji-janji Allah dalam Al-Quran tidak berlaku karena kita sering meracuni pikiran kita sendiri. Paradigma yang salah kita pompahkan, habis energi kita terbuang. Maka itu diantara dosa kita. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang paling bagus itu pemahaman Islam. Nah, yang paling berat wa amalan mutaqabbalah. Amal yang bisa diterima oleh Allah kan paling tidak persyaratannya 3. Apa? Yang pertama harus mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berat ittiba'nya. Jadi ada orang masuk Muhammadiyah pengennya sih jadi pimpinan, nggak apa-apa lah diranting juga. Tiba-tiba nggak kepilih. Sekarangnya mimpin tahlilan sama istighosah. Hati-hati tuh orang murtad gitu. Saya biar tidak jadi ketua PWM juga tetap aja pendirian itu Quran Sunnah, bukan karena pimpinan, tapi itulah keyakinan kita. Ittiba, mutaba'ah, jangan jadi mukhalif, pengikut-pengikut itu dilarang. Kepada mazhab sekalipun Bapak jangan jadi pengikut yang tanpa alasan. Kalau sudah ngikut tahu alasan itu mutaba'ah, tahu dalil. Ini kan kalau malah kita berdiskusi, berdebatnya sering, dalil nggak punya. Coba itu hadis siapa yang membolehkan salat pakai masker? Kan sujudnya nggak benar. Ribut itu. Wong yang nggak ada dalil, bilang aja nggak ada dalilnya, cepat selesai kan? Ya, perkara Bapak mau pakai mau tidak ya terserah, tapi dalilnya tidak ada. Salaman dengan sikut nggak ada, Pak. Ya bilang aja tidak ada, atau bilang tidak ada ya nggak sanggup, Bapak. Begitu, ya. Nggak diapa-apain, malah gampang selesai daripada Bapak belajar cekcok tapi nggak ngerti. Islam itu kan ribut di situ. Tidak tahu, pura-pura tahu. Yang tahu nggak mau memberitahu, ya sama aja. Kalau melihat sesuatu yang munkar kan tidak bisa dibiarkan. Jadi warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, yang satu mutaba'ah, yang kedua ikhlas. Ikhlas itu gimana? Berapa masjid yang memecat saya gara-gara salat Jumat tidak qobliyah saya? Hampir semua qobliyah, saya di depan yang mau jadi khotib tidak qobliyah. Maka Jumat berikutnya saya nggak dipakai lagi. Dia nggak apa-apa. Hanya karena qobliyah kita tidak bisa jadi khotib di Masjid Agung. Harus ikhlas. Ikhlas siapa? Kalau kita khotbah itu untuk menyampaikan kebenaran, kalau kita dikenal ustaz tidak salat qobliyah, itu pasti Muhammadiyah benar kan? Emang belum tahu Muhammadiyah itu benar? Iya kan begitu. Bapak kan suka takut. Salat qobliyah aja lah gitu. Di sini enggak, di masjid lain kan salat qobliyah. Apanya salat qobliyah? Karena ada tuntunannya. Yang penting niatnya. Bermain di situ kita. Nggak berani Bapak. Khawatir dipecat jadi khotib. Berapa masjid caranya memecat saya? Nggak apa-apa. Ya, kita nggak pernah ngelamar jadi khotib, malah belakangan ada peluang Pak. Jadi masjid itu katanya makan pakai peraturan. Itu DMI sudah mengeluarkan edaran. Tahu nyampe nggak ke sini? Dewan Masjid Indonesia
yang ketua di Jakarta di pusatnya Pak Yusuf Kala, tapi ke bawahnya yang macam-macam, ada orang yang mulia. Satu, salat Jumat supaya diadakan 2 ronde. Jam 10, jam 12 ronde pertama, jam 1 ronde kedua, berlaku ganjil genap menurut nomor HP masing-masing. Sedang punya HP-nya 3. HP yang mana yang mau dipakai? Itu belum seberapa. Katanya nanti mau masuk masjid harus menunjukkan sertifikat vaksin. Kebetulan khotibnya belum divaksin, jadi nggak Jumatan. Dianggap main-main Bapak. Ada upaya untuk memperlemah manajemen masjid, fungsi masjid, ya, termasuk menghancurkan kekuatan Islam dari masjid. Makanya lihat, Nabi hijrah bangun masjid, Nabi Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Palestina dihancurkan ternyata masjid. Masjid itu kekuatan. Masjid kita nggak dihancurin aja kubur, salat aja kadang-kadang kekurangan imam. Khotib yang main khotib cadangan. Salahnya di mana? Karena setiap jamaah hanya masuk masjid tidak untuk jadi imam dan khotib, untuk siap jadi jamaah aja. Itu celakanya orang. Harusnya seorang muslim siap berinfak, nggak ada imam siap imam, nggak ada khotib siap khotbah. Harusnya begitu. Makanya kita sudah pelatihan khotbah apa susahnya. Paling enak bapak khotbah, nggak ada yang protes, mengerti enggak. Protes kan batal. Ngomong terserah kita, kan gitu. Ikhlas, ya. Nah, yang ketiga apa? Ternyata dilarang kita untuk berbuat ria dalam segala ibadah kita. Diperbaiki motivasi kita. Oleh karena itu, mengakhiri kuliah subuh kita ini, saya tadi membaca surat An-Nur ayat 55. Kalau situasi ini ingin berubah, umat Islam harus menjadi atau berada pada pihak penentu, bukan yang ditentukan. Pengambil kebijakan, bukan korban karena kebijakan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Itu janji Allah, bakal diberikan kekuasaan di muka bumi kalau beriman dan beramal saleh. Bahkan wa la yumakkinanna lahum dinal murtadalahum, akan diberikan ya apa? Keteguhan, kekuatan, keyakinan kita itu, agama kita yang sudah Allah ridhoi. Kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu akan Allah teguhkan keyakinan itu. Maka orang meninggal itu ketika katanya mau tinggal kan doanya Allahumma sabit lahu bil iman, supaya ditetapkan oleh Allah dalam keimanan. Hari ini iman kita digoncang-goncang, mau Jumatan aja nanya, khotibnya hari ini siapa? Kok nanya? Kalau nggak ada Pak Anu, saya tidak masjid. Kalau nggak ada khotibnya, saya nggak salat Jumat sesuai dengan panduan. Berapa itu? Keimanan kita kalau seperti itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kalau kita punya kekuasaan, ya, akan diteguhkan oleh Allah itu keyakinan kita dan menghilangkan rasa khauf menjadi tenang. Ya, jujur aja sekarang ini kita banyaknya takut itu karena duniawi, bukan karena Allah. Duniawi. Orang takut mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil, nggak berani. Kenapa? Takut disanksi. Apalagi jadi pejabat, jadi aparat.
Tuh. Kebetulan di hadis, kalau tidak bisa berbuat dengan tanganmu, dengan lisanmu, kalau nggak berbuat ya dengan hatimu, tapi wadzalika adhaful iman. Kita milih kelompok yang lemah iman, paling aman yang lemah iman itu. Ya. Bapak tahu banyak orang munafik divaksin itu. Munafik banget. Bukan untuk COVID, bukan imunitas, tapi ada yang jadi PNS, ngelamar PNS nggak boleh kalau tidak punya kartu vaksin. Mau ngelamar pabrik nggak bisa kalau nggak punya kartu vaksin. Mau masuk mall, mau dagang nggak bisa kalau nggak punya. Lama-lama bukan komunitas, tapi komunitas yang takut sebetulnya kan gitu. Iya. Jadi bukan untuk imunitas, apalagi imanitas. Tapi lebih takut kepada isi tas, duitnya nggak kebagian. Vaksin berulang-ulang. Nggak boleh, harusnya kan untuk kepentingan kesehatan. Jadi sekarang ini sebenarnya banyak kegelisahan, ketakutan, ya, kegalauan, tapi tidak ada yang bisa memberikan ketenangan. Kenapa nggak ada? Karena kita sendiri ya dihantui ketakutan. Ustadz-ustadz, ceramah-penceramah takut aja. Iya, khotbah vaksin lagi. Kayak nggak ada ayat lain. Musibah lagi. Sudah selesai. Apa? Ini sudah agak merdeka, saya cirinya udah agak ramai orang berdagang. Gitu. Ya udahlah, jangan diperpanjang. Suka-suka aja. Nanti di akhirat kan kita mempertanggungjawabkan amal kita. Walana amaluna walakum, nggak usah saling mengklaim. Ya. Naudzubillah min dzalik. Masjid kita yang dirancang Al-Jabar ini kan masjid masa depan. Pada saya ada yang mengeluh bikin masjid 2 lantai, katanya tidak suka ada yang salah di lantai 2, tapi DKM kewalahan untuk ngepel, untuk nyapu lantai 2. Jadi ada dosa bikin masjid lantai 2 karena nggak pernah diisi, Pak. Malah di Pontang, Tirtayasa ada masjid tinggi-tinggi, isinya burung walet, sudah dan dia jelas masjid walet. Mudah-mudahan sekalian tidak bermaksud melecehkan, tapi umat Islam sering memang lemah bertanggung jawab atas perbuatannya. Semoga Allah menyatukan hati, pikiran dan jiwa kita untuk menegakkan Islam, membela, memuliakan Islam dan kaum muslimin, izin Islam kaum muslimin, diberikan keteguhan hati, ketentraman jiwa dalam berislam, sehingga kita sanggup menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Ansudin. Kajian pada subuh ini tentang janji-janji Allah dalam Al-Quran. Tadi kita sudah dengar bersama yang ada 3 yang disampaikan. Mungkin kalau lebih dari 3 nggak cukup waktunya. Selanjutnya yaitu kita adakan tanya jawab dari jemaah tentang materi yang disampaikan, yaitu tentang janji-janji Allah dalam Al-Quran. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mengganjal hati. Dipersilakan 3 penanya pada sesi pertama ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Satu saja yang perlu saya tanyakan, yang Bapak sampaikan tadi, yang paling berat bagi kita itu adalah dosa sosial. Nah, ini termasuk saya dulu pernah banyak berkecimpung di dunia sosial.
apalagi pengurus masjid, majelis taklim dan lain sebagainya seperti Bapak semua. Bagaimana cara kita minta maaf? Itu apa diumumkan di televisi, apa di mimbar, gitu. Terkadang kita juga tidak minta maaf, malu, gitu kan? Itu saya berlepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya singkat tapi padat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua siapa? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pemikiran setelah ada paparan dari Pak Ustadz bagaimana kita ini umat Islam di Indonesia ini sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Dengan misalkan lu masih pakai mulut ya, apa namanya istilahnya hal-hal yang sifatnya berlebihan. Sedangkan Pak Ustadz sendiri bilang bahwa kita ini kayak udah diprogram dilemahkan, dimarginalkan. Sedangkan dari posisinya sebagai para ulama yang artinya yang bisa membuat perubahan-perubahan itu seperti tidak pernah terlihat. Jadi proses pelemahan tadi yang melawan itu saat ini seperti hampir tidak ada perlawanan. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, gimana istilahnya Pak Ustadz ini kan bagian dari ormas, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ini bagaimana ke depannya Indonesia sebagai umat Islam di Indonesia itu bisa bangkit ya, karena di satu sisi ada kebijakan-kebijakan. Kita ini bekerjanya secara sporadis, para ulama, kemudian para orang-orang yang paham gitu kan, memberikan apa istilahnya pemahaman-pemahaman. Oh seperti ini harusnya. Tapi itu bekerjanya sporadis, tidak istilahnya terstruktur gitu. Jadi biar bagaimanapun sampai kapanpun ya, kalau bekerjanya secara sporadis seperti itu, ya nggak bakal bisa ini, nggak ada faktor pemungkin yang bisa merubah. Contoh misalkan kalau kita ambil apa namanya, kayak di Afghanistan sekarang, Tolib gitu, gerakan Tolib para Taliban orang-orang itu bisa merubah secara keseluruhan. Memang ada faktor mungkin yang besar gitu, yang bisa merubah sistem yang sekarang apa namanya kita rasakan pemahaman dari antara orang Islam sendiri itu masih berbeda-beda karena memang nggak ada pemersatu di situ. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz kira-kira ke depannya, karena kita pasti khawatir ke depannya nasib umat Islam di Indonesia ini seperti apa. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz untuk istilahnya kita bisa menenteramkan lah minimal dari keluarga kita gitu. Karena memang Pak Ustadz bilang sendiri kita umat Islam ini semakin lama semakin dijauhkan gitu. Kan dari ini kan kita lihat dari sekolah-sekolah sekarang sampai anak-anak ngaji aja jangan berkumpul. Anak kecil kan yang harusnya udah diberikan itu kalau dibilang usia emas gitu, dimana apapun kalau dikasih itu kan pasti langsung menempel di kepala. Nah ini udah dikurangi gitu ya, sampai ngaji aja itu dilarang. Ini yang menjadi keprihatinan umat Islam pada saat ini. Bisa kalau ini. Ya, yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syamsuddin yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ini merupakan materi yang sangat mencerahkan menurut saya. Saya membaca sebuah disertasi S3
juga Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir di UGM di Gajah Mada. Saya tertarik pada disertasi tersebut, itu saya sudah baca, bahwa pada disertasi itu dijelaskan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Haji Kusumo dan yang lainnya itu berusaha untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Nah, pada sila pertama Pancasila itu memang terjadi perubahan tidak pada teks aslinya di Piagam Jakarta. Kemudian diundanglah Ki Haji Bagus Hadikusumo oleh Muhammad Hatta untuk berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Kemudian Ki Haji Bagus Hadikusumo ini berusaha pada sidang takwir Muhammadiyah berusaha kembali mengembalikan sila Pancasila tersebut kepada teks aslinya gitu. Nah, kemudian di belakang lagi timbul beberapa banyak partai Islam yang isi utamanya sebenarnya itu adalah ingin mengembalikan teks sila tersebut ke dalam Pancasila. Tetapi di dalam disertasi Pak Haidar Nasir itu malah umat Islam ini seperti lemah gitu. Seperti tidak ada semangat kembali untuk menegakkan sila tersebut gitu. Nah, apakah ini terjadi kelemahan iman gitu? Terjadi kelemahan iman sehingga tidak mau berusaha kembali menegakkan Pancasila yang sila pertama tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penting pengajian atau kajian mengenai tauhid, akidah sehingga umat Islam ini tidak terpengaruh atau tidak terpedaya terhadap isu-isu dari orang-orang kufar gitu, Ustaz. Karena tadi dijelaskan bahwa orang Yahudi Nasrani itu tidak akan beridho kepada kita sampai kita mengikuti nilai agamanya mereka. Apakah penting kajian tauhid, kajian akidah untuk umat Islam ini bersatu? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 3 pertanyaan yang luar biasa. Langsung saja gimana Pak? Langsung menanggapi. Sistem ini kayaknya berbalik ya. Iya. Tapi kalau ke sini saya jelas. Ini ya. Diganti aja. Yang diperbaiki nanti. Pertama, minta maaf atas dosa sosial. Orang taubat itu tergantung dosanya, Pak. Minta maaf dosa sosial kalau Bapak punya hutang, lunasi. Bapak punya hutang pinjam mobil ke tetangga, mobilnya berat, Bapak ganti dengan mobil yang baru. Nggak bisa Bapak sebut musibah. Saya orang termasuk paling pelit, jadi pinjam mobil tak anterin walaupun ke bandara. Kalau nabrak biasanya maaf Pak, musibah. Tanggung jawab Bapak supaya orangnya maafkan. Yang kedua, Indonesia kita orang baik, sekitar kita tidak baik, kadang-kadang kebaikan kita terancam. Orang suka memberi, tiap hari ada yang datang minta dikasih, itu kan celakanya. Orang suka nolong, tiap hari minta orang minta ditolong. Nah, maka kebaikan itu harus pakai manajemen. Kalau misalnya ngasih sumbangan, ya itu kalau bisa ada lembaga yang menangani, sehingga kalau ada yang minta tuh DKM tuh dilal gitu, jadi sudah teratur supaya tidak. Yang paling berat minta maaf itu biasanya ada orang dendam ya, sampai istilah belum mati nggak mau dia maafkan. Ya udah, doakan saja kalau ada orang seperti itu, karena itu dendam. Kan di Quran